luruskan dulu Pak Don. Tadi yang saya sampaikan itu adalah pedagang antara Pak Don. Saya pernah ke Antara agen. jelas Pak, karena waktu saya kunjungan ke Hmm, lapangan, saya tanya pedagang dapat minyak dari mana? Dari pedagang. Pedagang antara yang tidak ada datanya. Bukan betul. itu yang harus Agen. itu yang saya maksud. Itu Jadi pedagang antara desa mafia. ada di sini. Ada pedagang antara. Ini yang harus kita benahin. Jadi bukan Iya, pedagang. betul. Yang kita pedagang antara. Hmm, Baik. Baik Mbak Sabrina, terkait dengan kondisi kenaikan harga yang mestinya bisa kita tata. Jadi begini, kami di Badan Pangan ingin membuat fondasi karena kan Badan Pangan baru setahun lah, 6 bulan 7 bulan yang benar-benar kita melaksanakan kegiatan mulai dari legalitasnya, maka kami mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tahun tentang pangan, maka kami ada beberapa kebijakan jangka panjang dan menengah, kemudian ada kebijakan jangka pendek yang harus kami lakukan. Jangka pendek ini ya semacam pemadam kebakaran, di mana kegiatan ini harus kami turun tangan bersama seluruh stakeholder. Namun jangka panjangnya, kalau kita secara prinsip, kalau negara kita menggunakan prinsip mekanisme pasar, maka negara mestinya sedikit masuk. Tapi negara harus masuk pada saat terjadi gejolak harga. Oleh karena itu, Meregulasi kekuatan maksudnya negara ya harus Pak ada. Ketut? Ya, regulasi. kekuatan negara melalui regulasi harus ada. Yang pertama adalah bagaimana penguatan cadangan pangan. Kalau negara harus punya cadangan pangan. Sekarang ini kita baru punya cadangan beras pemerintah. Dan itu pun sangat tipis. Sehingga kalau kita menggunakan prinsip mekanisme pasar, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dengan maksimal, harga pasti melambung. Baik. Pasti melambung. Ya, ini seperti yang Oleh apa karena itu sudah kami disampaikan juga nih Pak Ketut, seperti apa yang kemarin juga sempat kita berdialog dengan Kepala Bappenas Pak Arief Prasetyo Adi. Masalah klasik ini sebenarnya disebabkan karena memang reserve, seperti yang tadi Anda sampaikan, cadangan dari pangan yang di saat-saat dibutuhkan lebih banyak seperti pada hari raya seperti sekarang, itu memang tidak memadai. Sebenarnya idealnya seperti apa Pak dalam pencadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga di hari raya dan juga libur-libur yang memang demand akan naik? Kalau hitungan kami yang simpel, pemerintah mestinya punya cadangan pangan untuk 1 bulan. Itu poin pentingnya dulu. Sehingga pada saat melakukan intervensi itu sangat mudah. Yang kedua, yang paling gampang sebenarnya bagaimana kita mengupayakan peningkatan produksi. Dua ini poin pentingnya. Produksinya bagus, cadangan pangan kita bagus, harga pasti akan dengan sendirinya netral. Di samping kita akan membenahi juga jalur-jalur distribusi. Karena jangan sampai pedagang antara menaikkan harga, kita nggak tahu yang kita tuduh pedagang misalkan atau D1, padahal D1-nya bagus, buahnya udah bagus. Dan itu kenyataan di lapangan. Oleh karena itu kami juga di samping penguatan cadangan pangan juga mengatur bagaimana harganya harus yang kita anggap wajar itu seberapa sih. Makanya kita keluarkan yang namanya harga acuan. Betul. Dan yang terakhir juga mau tidak mau kita harus menguatkan yang namanya BUMN pangan dan Bulog. Ini sebagai penyangga daripada stabilan harga. Dari Mungkin hulu itu, dan Mbak. hilir secara komprehensif ya Pak ya. Masih mengenai cadangan tadi Pak, Mestinya mungkin saya begitu. ingin sedikit bertanya saja Pak Ketut. Tadi juga Anda menyebut dari sisi cadangan, reserve untuk suplai bahan pangan jika ada hari-hari raya seperti sekarang, nampaknya masih kuantitasnya tipis. Tadi Anda menyebut kalau tidak salah. Sebenarnya tipisnya itu keadaannya seperti apa Pak saat ini? Apakah di bawah acuan 1 bulan kebutuhan pangan jika dibutuhkan suplai mendadak? Atau seperti apa Pak sebenarnya tipisnya itu? Hampir rata-rata pemerintah kecuali beras ya yang relatif sudah mapan cadangan pangannya, kedelai sedang kita upayakan, jagung sedang kita upayakan, mudah-mudahan di bulan-bulan ini sudah mulai bergerak. Pada saat panen jagung pemerintah bisa menyerap jagung. Kemudian daging ayam kita upayakan ada cadangan pangan, makanya kita memperkuat juga dengan cold storage dan lain sebagainya, peningkatan masa usaha simpan pangan dan lain sebagainya. Gula juga kita perlu buat cadangan pangan, sehingga ini dengan adanya cadangan pangan yang kuat, sekali lagi intervensi bisa kita lakukan tatkala ada gejolak pasar yang dan yang mengharuskan pemerintah untuk turun tangan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak elaborasinya Pak Ketut. Dari Pak Don Muzakir sendiri bagaimana Pak harapannya untuk pemerintah? Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ketut, kalau diserahkan kepada mekanisme pasar saja, harga yang ideal itu tidak akan terjadi, terutama ketika ada supply dan demand shock seperti yang lebaran seperti sekarang. Harus ada regulasi dari pemerintah. Harapannya dari pasar sendiri seperti apa Pak Don Muzakir? Silahkan disampaikan. Iya. Kalau kita dari APSI, Asosiasi Pedagang Pasar yang setiap hari bersama pedagang, kami ini adalah
para pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia. Harapan kita ya kita sepakat dengan Badan Pangan. Gimana caranya harus ada kesediaan pangan. Jadi harus ada stok di saat permintaan banyak di pasar. Ini kita tidak kelabakan seperti saat ini distributornya nggak ada barang, habis itu kita minta sama Bulog aja nggak ada barang. Jadi Bulog biasanya menyuplai kita banyak barang nggak ada barang. Contohnya minyak kita, biasanya kita mendapat 3 dus, hari ini kawan-kawan di pasar mendapat setengah dus. Jadi kesediaan pangan ini paling penting, regulasi harus dibuat oleh pemerintah. Yang mengontrol pangan ini siapa? Harus pemerintah, jangan jadi kartel. Jangan nanti seperti tadi disalahin kan kami pedagang. Oh pedagang ini yang menaikkan harga barang, padahal kan bukan. Nah, perlu regulasi yang bagus, gimana caranya pengontrolan masalah pangan ini terjaga, jadi aman. Jadi walaupun ke depan misalnya ada kenaikan itu Atau tidak demand, terlalu ya. besar, tidak besar. Kita Baik. sepakat dengan Badan Pangan. Jadi Dan kita sepakat dengan apa yang selalu sudah melakukan disampaikan ya diskusi Pak dengan ya, dengan Pak Ketut bahwa regulasi. memang Jadi ya silakan. kita dengan Kepala Badan Pangan selalu melakukan komunikasi, ketua saya Mas Daryono selalu melakukan komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Arif, selalu melakukan komunikasi. Jadi regulasi pangan ini memang harus dikontrol. Ya. Jangan lepas kontrol dari pemerintah. Jadi bahaya yang kena sasaran nanti Betul. kami. Kelangkaan minyak goreng kemarin, kita bantu pemerintah Badan Pangan, kita bantu Ya. distribusi ke pasar, kita banjirin pasar, akhirnya harganya stabil. Ya. Minyak goreng begitu juga. APSI berkontribusi Baik. membantu Badan Pangan pemerintah membanjiri pasar. Jadi paling penting ini membanjiri pasar agar tidak ada gejolak ataupun konflik-konflik yang Betul. terjadi di pasar. Jadi tentunya sangat butuh penting. sekali Perlu pemerintah intervensi lebih dari pemerintah untuk Betul. regulasi untuk menjaga suplai, dan- cadangan dan juga kedepannya dan- akan menjaga stabilisasi Betul. harga pangan ya Pak Don Muzakir. Terima kasih banyak Pak Don APSI Muzakir. mengharapkan Ya. sekali lagi kita mengharapkan kepada Pak Jokowi, tolong regulasi ini dibuat, harus dikontrol. Nah, saya ditugaskan oleh Ketua Umum Mas Sudaryono untuk membicara di sini adalah untuk mengontrol ini pangan Pak Jokowi. Jadi pangan ini harus stabil. Jadi seperti negara-negara lain.